Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras April, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan konsep ekologi. Ekologi terdiri dari dua suku kata, yaitu eikos yang berarti rumah, sedangkan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi secara garis besar, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Namun dalam kehidupan sehari-hari, ekologi sering dikenal sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari alam. Batas wilayah kerja suatu ilmu umumnya tertumpang tindih dengan batas-batas wilayah kerja dari ilmu yang lainnya. Batas wilayah kerja dari ekologi dapat menggunakan konsep Mendel dari Miller, di mana konsep tersebut beranggapan bahwa seluruh alam semesta merupakan suatu ekosistem yang tersusun oleh berbagai komponen atau kesatuan. Ekosistem satu atau berkelompok komponen tak dapat berdiri sendiri atau terlepas dari kelompok kesatuan lain. Kesatuan kelompok komponen pertama akan merupakan satuan kelompok kedua, menyusun kelompok ketiga dan selanjutnya, dan demikian pula seterusnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Miller menyusun konsep model atas ekosistem alam semesta. Konsep penyusun ekologi adalah komponen terdiri dari dua, yaitu komponen makhluk hidup dan komponen tempat tinggal. Komponen makhluk hidup terdiri atas komponen hayati atau biotik yang terdiri dari flora dan fauna, mikroorganisme dan manusia. Dan komponen tempat tinggal merupakan rumah tangga yang terdiri dari komponen fisik atau geofisika meliputi tanah, air, dan udara. Jenis ekologi ada dua, yaitu eutekologi adalah ilmu yang mempelajari suatu jenis organisme atau interaksi dengan lingkungannya. Pembahasan pada aspek siklus hidup, adaptasi, sifat parasitik, dan lain-lain. Dan jenis ekologi yang kedua yaitu sinekologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai kelompok organisme sebagai kesatuan yang saling berinteraksi dalam satu daerah. Sekarang kita masuk ke dalam ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi tersusun sebagai berikut. Yang pertama, individu. Individu adalah satuan organisme dan setiap jenis sel atau spesies tertentu. Yang kedua, populasi. Populasi adalah suatu kelompok individu sejenis yang ada di suatu tempat serta dalam waktu tertentu. Komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi kemudian saling berinteraksi satu sama lain pada suatu tempat serta waktu tertentu. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dari lingkungan yang berfungsi sebagai satu satuan ekologi di alam. Biosfer. Biosfer adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar, di mana di dalamnya ada semua kehidupan yang terdapat di bumi, serta adanya interaksi antar lingkungan fisik keseluruhan. Manfaat dari belajar ekologi adalah mengenal ragam hayati dan perilaku makhluk hidup. Manusia biasanya memahami berbagai macam makhluk hidup serta hubungannya dan tempat tinggalnya, dan mengenali perilaku makhluk hidup lain yang membawa manfaat baginya. Manfaat yang kedua yaitu mengetahui peran manusia untuk lingkungan dan memetakan lingkungannya. Artinya, manusia dalam mengatasi dampak produk yang diciptakan manusia terhadap lingkungannya dan mengetahui struktur serta skala pangan terhadap makhluk hidup. Manfaat ekologi yang ketiga yaitu memecahkan masalah pertanian, energi, dan kesehatan. Jenis-jenis ekologi ada 8, yaitu ekologi manusia, ekologi tumbuhan, ekologi hewan, ekologi habitat, ekologi populasi, ekologi sosial, ekologi bahasa, dan ekologi antariksa. Demikianlah yang saya dapat jelaskan dari konsep
konsep ekologi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Elga Sri Rahayu. Saya akan membawakan materi tentang habitat dan relung. Yang pertama yaitu habitat. Habitat adalah lingkungan atau tempat tinggal dari suatu makhluk hidup, baik individu maupun populasi. Adapun klasifikasi dari adanya habitat yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu daerah habitat padang rumput. Kemudian yang kedua yaitu daerah tundra. Perlu diketahui bahwa tundra merupakan suatu bioma dengan pertumbuhan pohon sangat rendah, sehingga daerah ini disebut dengan daerah tanpa pohon. Kemudian daerah gurun, daerah hutan basah, daerah hutan gugur, daerah hutan taiga, habitat air tawar, dan habitat laut. Habitat ini tentunya memiliki peran dan fungsi. Nah, yang pertama yaitu fungsi habitat. Yang pertama, tempat untuk hidup. Fungsi utama dari habitat ialah sebagai tempat hidup suatu makhluk hidup. Dengan habitat yang sesuai, tentu suatu spesies makhluk hidup itu bisa atau dapat berkembang biak mencari makanan hingga bertahan hidup. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai tempat perlindungan. Habitat yang cocok untuk suatu makhluk hidup tentu memiliki kemungkinan besar bisa bertahan hidup dari segala macam ancaman. Nah, yang kedua yaitu peran habitat. Yang pertama sebagai tempat tinggal suatu makhluk hidup di bumi, kemudian tempat tumbuh serta berkembangnya makhluk hidup, kemudian sebagai tempat yang cocok untuk masing-masing makhluk hidup yang berbeda. Misalnya saja tanaman kaktus hanya dapat tumbuh di habitat gurun. Kemudian yang kedua yaitu relung. Dalam ilmu ekologi, yang dimaksud dengan relung adalah sebuah posisi yang ditempati oleh suatu spesies makhluk hidup tertentu berdasarkan rentang fisik yang ditempati serta peranan yang dilakukan oleh makhluk hidup tersebut dalam komunitasnya. Nah, relung ekologi ini dapat dibedakan menjadi relung habitat, relung makanan, dan relung multidimensi. Relung yang pertama yaitu relung habitat. Relung habitat lebih mengarah pada pengertian mikrohabitat. Relung habitat dapat dijumpai pada berbagai tipe ekosistem. Misalnya, pada ekosistem danau dapat dijumpai pembagian ruang untuk berbagai spesies. Kemudian relung yang kedua yaitu relung makanan. Relung makanan memungkinkan pembagian sumber makanan dan waktu mencari makanan. Misalnya, pada habitat yang sama dapat dijumpai jenis burung pemakan serangga dan pemakan biji mencari makanan dalam waktu yang sama. Kemudian relung yang ketiga yaitu relung multidimensi. Relung multidimensi menggambarkan kisaran berbagai faktor fisik dan kimia serta peranan biotik yang memungkinkan suatu spesies dapat survive dan berkembang di dalam suatu komunitas. Sebagai contoh, jika menyatakan relung multidimensi bakteri, berarti kita menjelaskan tentang kondisi mikrohabitat seperti pH, suhu, dan faktor lain, dan sekaligus menjelaskan tentang jenis makanan dari bakteri tersebut. Antara relung dan habitat ini tentunya tidak dapat dipisahkan, namun keduanya memiliki beberapa perbedaan. Nah, yang pertama itu relung lebih merupakan bagaimana organisme bereaksi terhadap lingkungan mereka, sedangkan habitat lebih pada bagaimana lingkungan mereka mempengaruhi mereka. Nah, perbedaan yang kedua yaitu definisi singkat untuk relung adalah organisme yang hidup di tempat yang dimilikinya, sedangkan habitat adalah tempat tinggal organisme. Kemudian, relung adalah bagaimana organisme berperilaku di tempat di mana mereka berada, sementara habitat difokuskan pada tempat di mana setiap organisme berada.
Jadi dari ketiga perbedaan ini dapat disimpulkan bahwa habitat adalah tempat hidup organisme, sementara relung ekologis adalah ruang fisik yang diduduki oleh suatu organisme beserta peranan fungsionalnya. Oke, sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa, kelas Biologi A dengan NIM H0320352. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai populasi. Langsung saja. Populasi adalah kumpulan individu dari suatu jenis organisme. Namun, populasi dalam konsep ekologi adalah populasi kumpulan kelompok makhluk hidup yang sama jenis atau kelompok yang individunya mampu bertukar informasi genetik yang mendiami suatu ruang khusus. Dinamika populasi. Dinamika populasi adalah ilmu yang mempelajari pertumbuhan serta pengaturan populasi. Untuk contoh populasi dapat kita lihat dari gambar ini, yaitu salah satunya yaitu contoh pada sapi, populasi pada sapi. Pola penyebaran populasi adalah salah satu bentuk pertahanan hidup dari serangan predator dan jumlah iklim. Pola penyebaran populasi ada 3, yaitu yang pertama yaitu pola penyebaran secara acak. Pola penyebaran secara acak merupakan pola penyebaran populasi yang jarang ditemukan. Dalam hal ini karena faktor lingkungan sangat seragam atau pada tempat dengan banyak faktor yang bekerja sama dengan populasi itu. Kedua yaitu pola penyebaran teratur. Pola penyebaran teratur merupakan pola penyebaran populasi jika ada persaingan yang hebat antara individu yang mendorong pembagian dengan ruang yang sama. Ketiga yaitu pola penyebaran berkelompok. Pola penyebaran berkelompok merupakan pola penyebaran umum yang terjadi di dalam populasi yang menjadi aturan apabila dipandang dari sudut individu. Faktor pembatas populasi menyebabkan spesies menerapkan strategis untuk bertahan hidup. Faktor pembatas pertumbuhan populasi terbagi menjadi 2, yaitu tergantung kepadatan dan tidak tergantung kepadatan. Pengertian komunitas. Yang pertama, komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, di mana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values. Yang ketiga, komunitas adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antar komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Contoh komunitas adalah populasi ikan, populasi ganggang, dan populasi hewan di sekitarnya membentuk komunitas terumbu karang. Proses pembentukannya bersifat horizontal karena dilakukan oleh individu-individu yang kedudukannya setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasgun. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
serta tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen biotik disusun oleh yang pertama produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Komponen yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Komponen yang berperan sebagai konsumen adalah manusia dan hewan. Penyusun ketiga adalah pengurai atau dekomposer, yaitu makhluk hidup yang bersifat heterotrof yang mampu menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati, contohnya bakteri dan jamur. Komponen ekosistem yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas benda-benda tak hidup seperti tanah, air, oksigen dan karbon dioksida, cahaya matahari, suhu, dan kelembapan. Materi dan energi dalam ekosistem. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Pemindahan energi tersebut dapat dimulai dari produsen ke konsumen berikutnya. Tahapan proses aliran energi dalam ekosistem meliputi 1. Sumber utama energi di dunia adalah matahari. Matahari akan memancarkan cahayanya untuk masuk ke dalam sebuah ekosistem yang nantinya akan dimanfaatkan oleh tanaman. Yang kedua, sebagai produsen, tumbuhan bertugas untuk mengubah cahaya matahari menjadi sebuah energi. Tumbuhan merubah cahaya matahari menjadi senyawa kimia berupa glukosa melalui proses fotosintesis. Selain cahaya matahari, tumbuhan juga memerlukan karbon dan senyawa organik dan anorganik dari tanah untuk melakukan proses fotosintesis ini. Tumbuhan di darat memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan siklus karbon dibandingkan dengan tumbuhan air. Yang ketiga, setelah tumbuhan selesai melakukan tugasnya sebagai produsen, nantinya tumbuhan akan dikonsumsi oleh hewan herbivora atau predator tingkat 1. Energi yang telah terkumpul di dalam tanaman tadi kini berpindah ke hewan herbivora yang mengonsumsi tumbuhan. Namun energi yang dapat berpindah tidak 100%, melainkan hanya 10%. Yang keempat, selanjutnya hewan herbivora ini akan dimangsa oleh hewan karnivora atau konsumen tingkat 2. Saat hewan karnivora mengkonsumsi hewan herbivora, maka akan terjadi perpindahan energi kembali dari hewan herbivora ke hewan karnivora. Energi yang mengalir dalam proses ini juga hanya sebesar 10% dari total energi. Nah, yang terakhir adalah di saat organisme lain membusuk, maka jasad dari organisme tersebut akan diurai oleh bakteri pengurai atau akan terjadi proses dekomposi. Artinya, organisme akan diurai menjadi bahan organik dan dilepaskan kembali ke ekosistem untuk dimanfaatkan kembali oleh tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ardawiyah R dari Prodi Pendidikan Biologi kelas Biologi A. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang daur materi. Adapun pengertian daur materi adalah rantai makanan yang disambung oleh mikrobia yang menguraikan organisme yang sudah mati menjadi mineral yang menjadi bagian dari penyusunan tumbuhan. Adapun fungsi siklus materi. Fungsi siklus materi adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen-komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Adapun macam-macam siklus materi, yaitu yang pertama, siklus air.
Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. Yang kedua, siklus karbon atau oksigen. Siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama siklus karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel. Tanaman menghilangkan karbon dioksida melalui fotosintesis. Yang ketiga, siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Yang keempat adalah siklus fosfor. Siklus fosfor dapat didefinisikan sebagai siklus biokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer, termasuk juga biosfer. Yang kelima adalah siklus sulfur. Siklus sulfur adalah salah satu siklus biokimia selain siklus karbon dan oksigen, siklus nitrogen, siklus air, dan siklus fosfor. Siklus sulfur juga dikenal dengan siklus belerang, daur belerang, dan daur sulfur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra dari kelompok 1. Berikut saya akan menjelaskan materi mengenai rantai makanan. Dalam ekosistem makhluk hidup, terdapat sebuah sistem yang disebut rantai makanan. Rantai makanan yang sering disamakan dengan jaringan makanan. Rantai makanan adalah sebuah rangkaian organisme yang memakan satu sama lain. Mereka mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Dalam sebuah rantai makanan, biasanya dimulai dari organisme produsen dan berakhir pada dekomposer. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan. Berikut jenis-jenis rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan perumput atau grazing food chain. Rantai makanan yang satu ini paling sering ditemui dan dikenali. Rantai makanan ini dimulai dari tumbuh-tumbuhan sebagai produsen pada tingkat trofik pertamanya. Yang kedua, ada rantai makanan detritus. Rantai makanan yang satu ini tidak dimulai dari suatu tumbuhan, tetapi dimulai dari detritivore. Detritivore yaitu suatu organisme heterotrof yang mendapatkan energi dengan cara memakan sisa-sisa dari makhluk hidup. Yang ketiga, ada rantai makanan parasit. Parasit adalah istilah bagi organisme yang hidup dengan cara merugikan organisme lain atau inang. Yang keempat, ada rantai makanan saprofit. Ciri-ciri rantai saprofit dimulai dari penguraian jasad mati makhluk hidup oleh organisme saprofit. Contoh organisme saprofit adalah bakteri, jamur, dan lumut kerak. Saprofit adalah istilah bagi organisme yang mampu mengurai sisa-sisa organisme yang telah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi mengenai piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antar trofik, dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Struktur trofik dapat disusun secara urut sesuai hubungan makan dan dimakan antar trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramid. Piramida ekologi sendiri berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofik pada suatu ekosistem. Pada tingkat pertama ditempati oleh produsen dari piramida ekologi, selanjutnya konsumen primer, sekunder, tersier, sampai konsumen puncak. Macam-macam piramida ekologi. Yang pertama ada piramida jumlah, merupakan jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah atau areal tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf trofi.
Yang kedua, ada piramida biomassa atau berat, merupakan taksiran berat organisme yang mewakili setiap taraf trofi dengan cara tiap-tiap individu ditimbang dan dicatat jumlahnya dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, ada piramida energi, menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam 6 tahun yang digunakan senyawa organik sebagai bahan makanan.